Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu ya. Juga untuk ayah dan bunda yang senantiasa mendampingi putra-putrinya, semoga tetap terus diberikan kesehatan dan kemudahan dan segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama dengan materi pembelajaran 5 di subtema 1, tema 7 dengan memuat materi PPKN, Bahasa Indonesia dan Matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang nanti kita terima dapat dipahami dan dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya anak-anak untuk menyiapkan alat tulis dan buku tema sebagai pedoman pembelajaran kita hari ini. Tontonlah video pembelajaran ini dengan seksama dan marilah kita mulai. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Nah, marilah kita baca teks berikut ini ya. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap suara. Nah, setelah kalian membaca pengolahan sapi, maka mari kita berdiskusi, apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Coba kalian buatkan kelompok yang terdiri dari 4 orang. Tuliskan pendapat dari setiap anggota kelompok. Nah, di sini saya mencoba memberikan ilustrasi buat kalian ya. Kira-kira apa yang perlu ditulis pendapat kalian dalam teknologi pangan? Yang pertama, contohnya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. 2. Menjaga makanan berbahan susu agar tetap awet. Yang ketiga, susu sapi dapat diolah menjadi yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Nah, coba yang keempat, anak-anak teruskan ya. Nah, setelah kalian mengutarakan pendapat kalian satu persatu, maka dikumpulkanlah berdasarkan dari hasil diskusi kalian, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah ya, gizi dalam susu dapat dinikmati, menjaga makanan berbahan susu agar tetap awet, dan susu sapi dapat diolah menjadi yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Kalian boleh menambahkan lagi ya. Nah, ayo kita berlatih. Berdasarkan kalimat-kalimat yang kita baca dari pengolahan susu sapi,
maka kita akan mencarikan arti kata dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia. Contoh, daya tahan. Apa yang kamu tahu dari kata daya tahan? Daya tahan artinya kemampuan bertahan dalam segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan, seperti penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya. Kemudian teknologi. Apa yang kamu ketahui tentang kata teknologi? Teknologi artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Pengemasan. Pengemasan artinya proses atau cara. Kedap suara artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Nah, buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata di atas tadi. Nomor 1, daya tahan. Nah, saya coba memberikan lagi ilustrasi buat kalian tentang membuat kalimat yang di dalamnya ada kata daya tahan. Contoh, daya tahan tubuh Andi menurun karena ia sedang sakit. Teknologi. Di zaman sekarang, teknologi semakin canggih. Pengemasan. Pengemasan contohnya, Ida sedang melakukan pengemasan roti. Kedap suara. Ruangan kedap suara membuat kita tidak bisa bernapas. Nah, mari kita mengamati. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan, terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa begitu penting kamu harus paham keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang sangat penting. Dengan memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat saling menghargai perasaan orang lain. Selain itu, kita juga dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Nah, sudah jelas kan kenapa pentingnya memahami keberagaman itu? Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa yang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam itu artinya bermacam-macam ya nak. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghargai perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Contoh, 1. Saling tolong-menolong. 2. Baik dalam bergaul dalam segala hal. 3. Saling menghormati satu sama lain walaupun berbeda kebiasaan dan kesukaan. 4. Tidak memaksakan kehendak terhadap teman. Ayo mengamati. Kita akan belajar tentang volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Contohnya kemasan A, kemasan B, kemasan C. Ya, kemasan itu seperti merek ya, anak ya. Nah, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B.
volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Maksudnya, dengan kemasan B, 2 kotak ini dimasukkan ke dalam kotak kemasan A, maka hasilnya sama. Nah, kemudian kemasan A diisi dengan air terdapat dalam kemasan C. Nah, setelah kamu dapat kesimpulan, maka dapat diketahui volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Coba kalian buat kelompok dengan teman-temanmu, lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. 1. Kumpulkan botol minuman dari setiap anggota kelompok. 2. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ukur volume dari air minum di setiap botol minuman. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Contohnya punya Udin, punya Siti, punya Edo, punya Dayu, dan Beni. Nah, kemudian kamu siapkan gelas plastik atau gelas apa saja yang berukuran sama. Maka dapat diketahui batas air yang dimiliki oleh Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Beni berbeda ya. Nah, sekarang mari kita jawab. Berarti botol minuman milik siapa yang memiliki volume yang paling banyak, yang isinya paling banyak? Ya, betul, punya Siti ya. Kita bisa ngeliat dari sini gambarnya Siti mempunyai volume yang lebih banyak. Botol minuman siapa yang memiliki volume paling sedikit? Ya, kita bisa lihat ya di sini yang paling sedikit adalah punya Edo. Ya, bagus. Nah, sekarang kita belajar membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume yang paling banyak. Nah, kamu tidak usah melihat isi airnya, cukup melihat dari wadahnya saja. Kalau semua wadah tersebut penuh, maka kita ambil gambar yang paling besar. Kira-kira mana ya anak-anak ya? Iya, betul. Ya, yang berupa galon, seperti galon, airnya memiliki volume yang lebih banyak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Ada susu nomor 1, nomor 2 dengan ukuran selanjutnya nomor 3. Urutkan kotak susu di atas, mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Berarti kalian harus memilih dulu kira-kira volume yang paling sedikit yang mana? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Atau nomor 3? Baru di atasnya. Dan terakhir yang paling banyak. Berarti kita dapat ketahui yang paling sedikit adalah nomor 3, 2, dan 1. Ya, bagus ya anak-anak ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak. Kalau yang tadi paling sedikit ya, sekarang yang paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Coba kita lihat yang paling banyak berdasarkan dari jumlah, dari ukurannya. Gelas mana yang paling banyak isinya? Ya, betul, nomor 3. Selanjutnya, ya, betul, nomor 4. Selanjutnya, nomor 2. Selanjutnya, nomor 5. Dan terakhir, nomor 1.